Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini bila setan datang menggoda. Kita memahami setan adalah musuh besar bagi umat manusia. Setan masuk ke dalam hati setiap orang untuk membawa hasutan, keburukan, dan kejahatan. Sehingga setan menggoda sampai akhir hayat kita. Dari cerita-cerita orang yang menyaksikan ketika seseorang mau meninggal, ada yang menyebut bapaknya, ibunya, atau orang-orang yang dikagumi, yang dicintai. Sehingga ketika muncul bayangan itu, dia merasa bangga, merasa senang. Padahal sakaratul maut adalah situasi yang sangat berat, di mana diharapkan pada saat sakaratul maut untuk membaca kalimat tauhid, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, sesuai janji Rasulullah. Barang siapa yang akhir kalamnya, ucapannya la ilaha illallah, jaminan masuk surga. Setan membuat orang terlena, terbius dengan munculnya bayangan-bayangan orang yang dikagumi. Inilah yang harus kita waspadai. Setan memang sangat percaya diri untuk menyesatkan manusia. Kenapa? Karena dia merasa punya ilmu, dia punya strategi, dan dia mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia. Maka kita sebagai manusia jangan meremehkan, termasuk meremehkan setan. Maka kita selalu waspada, selalu minta perlindungan kepada Allah, agar kita bisa menuju Shirathul Mustaqim, terhindar dari kejahatan, terhindar dari kesesatan. Di dalam setiap sholat, rukun sholat adalah Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Fatihah, kita selalu diingatkan Allah, disadarkan oleh Allah, agar kita selalu konsentrasi di dalam ibadah, selalu berzikir, selalu minta tolong kepada Allah. Karena setan setiap saat, setiap waktu datang menggoda, menghantui. Maka marilah kita perbanyak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan ayat-ayat yang berkhasiat, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Di dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah mau meninggal, Aisyah menggambarkan bahwa melihat keadaan Rasulullah, sehingga Rasulullah sempat tangannya dimasukkan di dalam suatu tempat, kemudian dibasuhkan ke mukanya sambil mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Rasulullah mengatakan, La ilaha illallah, sesungguhnya di dalam sakaratul maut ada satu kepedihan. Ini menggambarkan bahwa situasi sakaratul maut sesuatu yang luar biasa. Maka di dalam setiap sholat kita sering membaca, Allahumma hawwin aina fi sakaratil maut wal najata minan nari wal afa indal hisab. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut. Jadi jauh-jauh kita selalu memanjatkan doa agar kita diringankan dari sakaratul maut. Bagaimana setan menggoda kepada manusia? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Al-A'raf 17 menegaskan bahwa setan punya percaya diri. Dia datang dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dia mengatakan bahwa sebagian manusia akan mengikuti atau tidak pandai bersyukur, akhirnya tersesat. Maka Allah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuhmu berbuyutan. Al-Baqarah 168. Karena itulah kita selalu berhati-hati, selalu berwaspada, selalu berzikir, selalu khusyuk. Khusyuk itu artinya kita jangan lepas dari, kalau bisa jangan lepas dari ingatan kepada Allah. Bagaimana setan menggoda manusia? Yang pertama, godaan dengan menghiasi perkara seolah-olah baik. Jadi hal-hal yang mestinya dilarang oleh Allah itu dijadikan menjadi suatu kesenangan. Tazyin, kamuflase. Robbi bima aghwaytani la uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr 39:40. Iblis mengatakan, ya Tuhanku, Robbi bima aghwaytani, aku
oleh sebab engkau telah memutuskan aku sesat, maka aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat. Wala ughwiyannahum ajmain, sehingga dapat menyesatkan mereka kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan menyadari orang-orang yang beriman, imannya kuat, selalu ibadah, mereka sendiri menyadari, setan-setan menyadari ada kesulitan, maka bagi kita, mari kita tingkatkan iman agar kita terhindar dari khayalan-khayalan yang mengejar kepuasan, harga-harga diri yang memantaskan diri, kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadi hobi. Kita evaluasi lagi apa yang kita lakukan ini, nilai manfaatnya, bahkan apakah ini juga mengandung daripada nilai-nilai yang merugikan dan mendatangkan maksiat. Yang kemudian yang kedua adalah perkara-perkara syubhat, samar. Innal halal bayinun wa innal haram bayinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Memang yang halal dan yang haram itu ada penjelasnya. Tetapi di yang samar-samar ini, kenapa samar-samar? Dikatakan la ya'lamuhunna katsirun. Sebagian banyak orang tidak memahami. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Dia tidak tahu persoalan, tidak memahami, sangat sedikit ilmunya. Maka kita tingkatkan wawasan kita, agama kita, supaya kita bisa membedakan. Kita tidak ikut model-model atau tren-tren gaya hidup yang menyesatkan, yang mendatangkan langkah-langkah maksiat, kebiasaan-kebiasaan orang yang ini pantasnya biasanya begini, biasanya. Kita harus waspada, jangan asal ikut-ikutan. Kemudian kepuasan yang membuat ketagihan adiktif. Kemudian yang ketiga adalah syahwat. Setan masuk di dalam keinginan-keinginan dan imajinasi kita. Innama ya'murukum bisu wal fakhsha wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Setan menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi membuat seseorang untuk melakukan hal-hal yang memang sudah dilarang oleh Allah. Ketika dia mengalami kebangkrutan, kepailitan, menjadi frustasi, menjadi putus asa, dan mudah tergoda untuk mencari jalan pintas. Ketika diberi kelebihan yang luar biasa, dia arogan, dia merasa sombong dan sebagainya, yang akhirnya merendahkan orang lain, menyakiti orang lain. Inilah langkah-langkah setan. Maka perbanyak istighfar, perbanyak zikir, memperingat di dalam pikiran kita bahwa kematian akan selalu datang. Man aqyasun nas man kan aktsara dzikran lil maut. Orang yang cerdas, orang yang ingat mati dan mempersiapkannya. Kemudian serakah. Inilah yang dibuat setan supaya kita seakan-akan hubud dunya. Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtaghu thalisan. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man taba. Diriwayatkan oleh Muslim. Seandainya anak Adam itu mempunyai 2 bukit, wadian, mimalin, mereka tidak akan puas walaupun itu bukit emas. Dia ingin 3 bukit, sudah dapat 2 bukit emas, ingin 3 bukit. Mereka tidak akan puas kecuali kematian datang. Inilah orang yang kejar-kejar, sudah punya rumah mewah, ingin memewahkan lagi, menambah lagi, untuk apa semuanya? Sehingga hal-hal yang bernilai manfaat, yang bernilai pahala itu dilupakan. Cinta dunia, akhirnya malas ibadah, tidak peduli kepada orang lain, termasuk keluarga dekat pun sampai lupa. Maka tingkatkan rasa syukur, tingkatkan wawasan kita dalam agama, dan latihlah untuk bisa menyayangi orang lain, berbagi pada orang lain. Kemudian yang kelima adalah sifat iri, dengki. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'din. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Kita hendaknya menganggap bahwa apa yang diterima itu yang terbaik. Kita mengedepankan iman, bukan logika. Mungkin kalau logika kita akan membanding, kenapa harus lebih baik? Tapi kalau kita mengedepankan iman, ini yang terbaik, apa rahasianya, apa petunjuknya, ini yang perlu kita gali. Yang dikedepan adalah rasa syukur bahwa ini yang terbaik. Nah, sehingga ini akan membuat kita lebih
menghargai, lebih menjadikan ini sebagai saran untuk ibadah, lebih banyak berzikir, lebih banyak bersyukur, dan lebih banyak melakukan hal-hal yang positif, supaya terhindar dari iri, dengki, dan hal-hal yang negatif. Kemudian yang keenam adalah angan-angan, bayangan-bayangan, keinginan-keinginan, yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaiton ila hurura. An-Nisa 20. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan tidak menjanjikan kepada mereka selain daripada tipu daya. Nah, keahlian-keahlian tipu daya setan membuat orang terpesona, mengujar keinginannya, menganggap ini akan mendatangkan suatu keuntungan yang besar, apa saja, baik dalam ekonomi, dalam hal-hal yang lain. Karena itulah kita hendaknya selalu berhati-hati mempelajari semua apa yang kita kerjakan. Fakir qabla an ta'zim. Fikirkan dengan matang-matang, pelajari dengan matang-matang sebelum kita melakukan langkah, sehingga kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan. Karena keinginan-keinginan yang tidak dikendalikan ini melalaikan kita dari ingatan kepada Allah, ingatkan kewajiban-kewajiban terhadap agama. Dan angan-angan inilah yang menjadikan menyesali perjalanan dalam hidupnya. Perjalanan nikmat yang sudah diterima seakan-akan dihayalkan, seandainya saya dulu begini, saya dulu begitu, dia akan mendapatkan lebih banyak. Tidak mungkin, semuanya sudah terjadi. Inilah yang menghapuskan daripada kesabaran yang sudah dilakukan, menghapuskan dari perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan, karena dia menyesali, dia mengangan-angan sehingga tidak mensyukuri apa yang sudah terjadi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita terhindar daripada godaan-godaan setan dan memberikan kekuatan kita untuk meningkatkan ibadah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.